Pada hari ini kita berada di awal tahun 1446 Hijriah, di mana kita diingatkan kembali tentang perjuangan berat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyiarkan agama Allah. Rasulullah SAW banyak sekali menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, dan bahkan embargo ekonomi, embargo bahan makan yang sampai 3 tahun lamanya umat Rasulullah SAW kelaparan karena bahan makan yang masuk pada umat Rasulullah SAW diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Pada saat-saat yang penting seperti itu, paman beliau memberikan saran, wahai Muhammad, coba engkau tinjau ulang tentang dakwahmu, karena apabila dakwahmu engkau teruskan sementara embargo ekonomi ini juga dilanjutkan, maka umatmu akan banyak yang mati kelaparan. Mendapatkan tantangan seperti itu, mendapatkan tawaran seperti itu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa sampai kapanpun dia akan melaksanakan dakwah untuk menegakkan agama Allah. Dan pada saat-saat seperti itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur dengan menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan bersabarlah wahai Muhammad, karena tiada lain kesabaranmu akan selalu diiringi oleh Tuhan, akan selalu didampingi oleh Allah. Dan janganlah engkau gelisah atas ulah-ulah mereka, dan jangan pula engkau sempit dada menghadapi makar-makar kaum kafir Quraisy. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan gambaran dan pelajaran serta kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap perjuangannya akan didampingi, akan diiringi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekilas tentang perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Allah, agama Islam. Kemudian terkait dengan masalah hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kabar gembira dengan menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dua ayat Al-Quran tersebut memberikan gambaran dan pelajaran kepada kita semua bahwa dalam menyikapi setiap tantangan hidup, kuncinya yang pertama adalah sabar. Karena dinyatakan wa ma sabruka illa billah, karena dengan kesabaran itu ternyata Allah akan mendampingi. Karena ketika ia tidak sabar dalam menyikapi, menghadapi tantangan, maka yang bergerak adalah bisikan nafsu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan pergantian tahun yang selama ini yang lebih
meriah adalah tahun Masehi, tapi sekarang sudah mulai meriah lagi tahun-tahun Hijriah. Seperti beberapa tahun belakangan ini di masjid kita, santriwan santriwati dari PAUD dan generasi muslim di BDS 2 kompak melaksanakan pawai. Seperti kemarin alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan mereka semuanya merasa senang walaupun kepanasan. Mereka tersenyum, mereka bergembira berjalan kaki dan bangga memegikkan kata takbir Allahu Akbar. Ya, harapan kita mudah-mudahan putra-putri kita, santriwan santriwati Al-Hidayah menjadi generasi yang akan meneruskan langkah-langkah Rasulullah, langkah-langkah kita, yaitu menegakkan agama Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan tema yang kami sampaikan bahwa dengan hijrah menyongsong saat-saat yang cerah di hari ke depan. Artinya apa? Bahwa manakala seseorang hidupnya pengen damai, hidupnya pengen cerah, salah satu kuncinya adalah pindah, hijrah. Al-Syair pernah menggambarkan, syafir tajid aywadan amman tufarikuhu fangsab fa inna ladidal aishi fin nasabi, yang artinya berpindahlah, merantaulah, niscaya engkau akan mendapatkan ganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan, dan berjeripayahlah karena sesungguhnya kenikmatan hidup itu menikmati hasil jerih payah. Ini syair yang kami dapatkan ketika masih sekolah dulu, sampai sekarang masih hafal. Ini artinya mengilhami bahwa orang yang berhijrah itu jangan takut aku akan pisah dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik, dengan teman. Jangan. Ternyata janji dalam syair tadi dikatakan safir tajid ewadon amman tufariku, merantaulah karena engkau akan mendapatkan ganti dari orang-orang yang kau pisahkan. Nyatanya betul. Ketika kita di dunia, di kampung, kita berkumpul dengan orang-orang keluarga kita. Pada saat kita sudah merantau, sudahlah berada di BDS ini, tentu saja kita akan menjumpai orang-orang yang mungkin justru lebih baik daripada orang-orang yang kita tinggalkan. Ini artinya jangan takut ketika kita mau pindah kemana saja, jangan takut aku nanti mau ketemu siapa, mau kumpul siapa. Yakinlah bahwa dengan pindah niat yang baik, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang terbaik. Kemudian dalam syair tersebut juga dikatakan fansab fa inna ladzal aishi fin nasabi, dan berjerih payahlah dan bekerjalah karena sesungguhnya kenikmatan hidup. Ladzal aish, ladzal itu artinya nikmat. Kenikmatan hidup adalah menikmati hasil kerja atau hasil jerih payah. Dan ini yang kita alami, bahwa di BDS atau jamaah yang sekarang ada di masjid ini ternyata tidak ada yang lainnya di BDS ini. Semuanya dari kampung masing-masing. Dari Jawa, dari Makassar, dari Kampung Buton, dari mana saja. Dan di sini bisa bertemu dengan orang-orang yang tadi lebih baik daripada orang yang kita tinggalkan. Dan di sini pula kita memiliki kesibukan masing-masing yang dapat dinikmati bersama keluarga. Ini arti daripada syair yang diilhami. Salah satu kemudahan yang saya alami, ini sedikit cerita, ketika kami datang di Masjid Kodam 6 Lawarman waktu itu, status saya sebagai pengangguran. Tugas saya sebagai muadzin dan sebagai markot. Dengan kesabaran dan ketulusan merawat rumahnya Allah, tahu-tahu ada beberapa perwira yang mendekati, kamu punya ijazah apa?
Saya katakan saya punya ijazah MAN setara dengan Alia. Mau nggak kamu jadi tentara? Saya katakan saya tidak sanggup karena fisik saya lemah. Kalau begitu kamu jadi PNS. Urus temui orang-orang yang menangani penerimaan PNS. Ini salah satu yang tidak saya sangka. Dari rumah keluarga saya nggak ada yang jadi tentara, nggak ada. Yang jadi PNS juga nggak ada. Semuanya jadi petani. Tapi inilah jalan Allah yang seperti digambarkan tadi bahwa fansabba innalladzi dzal 'aisy finnas. Dan berjerih payahlah karena sungguhnya kenikmatan hidup ini berasal dari hasil jerih payah. Jadi jerih payah saya sebagai marbot, sebagai kaum masjid, sebagai imam di masjidnya Kodam, akhirnya saya diangkat dari pegawai dan dari bagian rohaniwan waktu tugas saya di sana sebagai rohaniwan yang mengurusi tentang proses keagamaan di jajaran Kodam 6 Warmam. Ya, ini ada Pak Masrul yang tahu persis keadaan saya di Kodam 6 Warmam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya terkait dengan menyongsong masa depan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha jeli, maha meneliti tentang perbuatan-perbuatan yang kau kerjakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ditujukan kepada hambanya yang beriman, agar jangan sampai sebatas iman saja hidupnya, akan tapi supaya ditingkatkan menjadi takwa. Kalau iman itu hanya sebatas percaya saja adanya Allah, adanya Muhammad, tapi kalau takwa itu kualitasnya lebih tinggi lagi. Seperti malam atau Ahad pagi yang lalu disampaikan definisi takwa, al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi ini seruan Allah ditujukan pada orang beriman, jangan berhenti pada keimanan, tapi tingkatkan kualitas keimanan menjadi takwa. Setelah itu Allah juga mengingatkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuat, apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Artinya bahwa ada suatu titik di mana dengan titik itu kita bisa menengok ke belakang apa yang selama ini telah saya perbuat untuk hari esok saya. Dan ternyata hari esok yang pasti akan kita lalui, yang kita sedang menuju ke sana itu ada 3. Atau yaumul ghad, hari esok yang pasti akan kita lalui ada 3. Mau nggak mau kita akan melintasi 3 hari esok itu. Yang pertama adalah yaumul ghad indal hayat, hari esok ketika kita masih hidup. Hari esoknya kapan? Setelah hari ini, besok pagi, minggu depan, bulan depan, sampai akhir hayat kita tiba. Apa yang kita persiapkan? Apa yang kita lakukan pada hari esok yang pertama ini? Yang kita lakukan, yang utama bahwa tugas manusia hidup di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan beribadah itu jangan diasumsikan dengan sholat, puasa, haji. Akan tapi bahwa seluruh aktivitas kita yang kita lakukan ini ternyata bisa memiliki nuansa ibadah.
Allah bentangkan pintu-pintu ibadah itu sangat luas di hadapan kita. Kita berjalan, ketemu teman, menegur assalamualaikum dengan senyum, ternyata senyum kita adalah ibadah. Kita berjalan, di tengah jalan ada paku atau ada duri, lantas kita sisihkan, perbuatan itu juga ibadah. Jadi ibadah itu memang ada dua. Yang pertama ibadah yang mahdhah, ibadah ritual seperti yang baru saja kita laksanakan, yaitu beribadah yang langsung kepada Allah, sholat subuh. Dan yang kedua adalah ibadah yang ghairu mahdhah. Perbuatan kita yang mengatur strateginya kita, akan tapi bisa memiliki nilai ibadah. Seperti tadi yang saya gambarkan, orang tersenyum ternyata nilai ibadah. Ketemu orang lain berjabat tangan, ibadah. Dan khusus jabat tangan ini, barang siapa yang berjabat tangan disertai dengan senyum yang menyenangkan, maka dosa-dosa antara keduanya itu akan berguguran. Jadi alangkah indahnya ketika setiap kali kita bertemu jabat tangan. Karena apa? Di balik orang yang kita ketemu itu kadang-kadang kita ngerasani. Apa ngerasani? Kadang-kadang ngata-ngatain sesuatu yang kurang baik dan sebagainya. Dengan jabat tangan, disertai dengan senyum, disertai dengan hati yang menyenangkan, dengan jabat tangan itu dosa keduanya akan gugur. Ini yang apa itu namanya, yang perlu kita lestarikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya biasakan sebelum sholat itu ketemu kiri kanan jabat tangan. Jadi sebelum kita minta ampun kepada Allah melalui sholat, kita juga bermaaf-maafan dengan orang yang berada di kiri kanan kita. Insya Allah jabat tangan itu manfaatnya sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Ini tadi hari esok, yang pertama hari esok indah hayat, ketika kita masih hidup, sampai akhir hayat kita. Dan puncak dari kehidupan kita yang kita tunggu-tunggu adalah husnul khatimah. Jadi doa husnul khatimah ini doa untuk orang hidup, supaya berbuat baik, supaya beribadah, supaya mendekatkan diri kepada Allah, dan nanti akhir hidupnya bisa husnul khatimah. Jadi masih memerlukan ikhtiar untuk husnul khatimah. Cuma kadang-kadang doa husnul khatimah ini, orang yang sudah meninggal mudah-mudahan husnul khatimah ini sudah terlewat. Mereka sudah nggak bisa apa-apa. Husnul khatimah sudah duluan. Karena husnul khatimah ini adanya adalah proses ketika dicabut nyawa. Saya pernah mendampingi orang yang sakratul maut, Pak, hampir 3 jam. Dan sebelumnya itu sudah ada 2 jam, mungkin berarti 5 jam sakratul maut itu. Masya Allah. Dalam dadanya ini ada suara kretek-kretek kayak kapal yang diikatkan di pelabuhan itu, kretek-kretek itu. Tidak ada sini suaranya. Jadi ketika kita pimpin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, geleng-geleng. Gak bisa. Artinya kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu gak bisa. Akhirnya saya singkat atau saya pendekkan bacaannya Allah, 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 baru manggut-manggut. Artinya bahwa dia bisa mengikuti kalimat yang saya pimpinkan, Allah, Allah, Allah. Ya, ini saat damai cerah di akhir hidup kita adalah apabila mampu melafalkan kalimat Allah untuk menghantarkan nyawa kita ke alam barzakh. Insya Allah. Jadi jangan dianggap gampang. Jangan seperti matinya artis itu ya Pak ya. La ilaha illallah mati. Gampang sekali itu. Tidak. Ternyata bahwa kematian itu gejolaknya luar biasa. Gejolaknya luar biasa. Ini tadi hari esok yang pertama, tugas kita adalah beribadah kepada Allah melalui apapun yang kita lakukan. Silahkan cari harta, tapi dengan harta itu kita bisa beribadah. Mungkin sedekah, mungkin zakat, infak, dan sebagainya.
Kalau yang didapatkan itu banyak makanan, ya berbagi dan lain sebagainya. Artinya dengan bekerja itu ternyata bisa memiliki nilai ibadah. Jadi bukan hanya sholat saja, tapi aktivitas apa saja yang kita lakukan ternyata memiliki nuansa ibadah. Kemudian hari esok yang cerah kita harapkan di alam kubur adalah manakala kita bisa disambut dengan sambutan yang menyenangkan oleh dua malaikat Mungkar dan Nakir, karena di sana digambarkan dua malaikat itu tampaknya seram. Akan tetapi manakala yang disambut itu orang-orang beriman, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, maka dua malaikat itu akan menunjukkan keramahan kepada kita. Di situ akan menanyakan 3-5 pertanyaan. Kalau berbagai hadis itu 3-5 pertanyaan, di antaranya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka, wa ma dinuka. Pertanyaan-pertanyaan ini dari kecil kita sudah diajarkan, tapi ternyata tidak semudah itu kita memberikan jawaban terhadap Mungkar dan Nakir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit. Allah akan meneguhkan keimanan seseorang dengan ucapan-ucapan yang ditagihkan. Dengan ucapan-ucapan yang sudah dibiasakan, ucapan-ucapan yang sudah menyatu dengan dirinya. Kalau setiap hari sholatnya sudah diawali Allahu Akbar, ketika ditanya marrabbuka, siapa Tuhanmu, kalimat Allah sudah menyatu dengan diri kita. Begitu mudahnya kita akan jawab Allah. Demikian pula di dalam sholat kita juga menyebut nama Muhammad. Pada waktu tahiyat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ditanya wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Di dalam sholat kita juga membaca Al-Quran, paling tidak baca Al-Fatihah, ditanya wa ma kitabuka, apa kitabmu, dengan gampang mengucapkan Al-Quran. Kemudian wa ma dinuka, apa agamamu, apa agamamu. Dalam sholat kita bangga menjalankan syariat-syariat Islam, maka dengan mudah kita akan jawab Islam. Ini adalah suasana cerah yang kita harapkan ketika kita berada di alam barzakh. Hari esok ba'dal mamat, hari esok setelah mati itu. Apabila hal itu sudah lolos seleksinya, pertanyaannya, maka di alam kubur itu ruh-ruh mereka akan bertebaran seperti burung-burung yang terbang di hutan belantara. Jadi kesana kemari dengan meriang gembiranya ruh-ruh kita itu, karena memang walaupun belum berada di surga, akan tapi sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang istimewa. Kemudian yang terakhir yang kita harapkan dari hari esok yang cerah kita adalah hari esok ketika kita dibangkitkan kembali dari kubur kita. Semuanya nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang disebut dengan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Seluruh manusia setelah prosesi kiamat itu meninggal dunia, di situ akan dibangkitkan kembali. Dan disitulah manusia akan menghadapi ujian, menghadapi pertanyaan yang di dalam Al-Quran yang menanyakan adalah ahkamul hakimin. Allah Subhanahu wa taala, hakim yang maha adil. Dan di sana digambarkan fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi sebelum ditanyakan, kita akan diberikan buku catatan amal yang selama ini dicatat oleh Raqib dan Atid. Raqib dan Atid itu selalu mendampingi kita kemana saja kita. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat bahwa di samping kita ini ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat perbuatan-perbuatan kita. Itu berupa perbuatan. Kalau masih niat itu belum dicatat, tapi kalau sudah melakukan sesuatu baru ditulis pelanggaran atau kebaikan. Dan di sini digambarkan bahwa di hadapan ahkamul hakimin masing-masing kita akan menerima catatan amal itu.
Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, wa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan menghadapi penghisaban amal itu dengan hisaban yang sangat mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dikembalikan kepada kelompoknya dalam suasana yang riang gembira. Ini kelompok hamba Allah yang beriman, kelompok hamba Allah yang menghiasi dirinya dengan amal yang baik. Karena di dalam catatan amalnya itu banyak kebaikannya, maka Allah memberikan penghargaan, bisa menerima catatan amal itu dengan tangan kanannya. Ini suatu pertanda bahwa buku yang diterima adalah catatan amal baik. Kalau itu yang terjadi, dia akan merasa senang karena akan dikumpulkan dengan ahli-ahli ibadahnya. Kalau setiap hari bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Allah, ya di sana insya Allah kita akan dipertemukan. Itu yang suatu kebanggaan di Yaumul Ba'as, yaitu bisa menerima catatan amal dengan tangan kanan, dan di situ bisa berkumpul lagi dengan teman-teman berbuat baiknya, teman-teman dalam melakukan kebaikan. Ya, bahasa mudahnya adalah ya jamaah-jamaah dalam setiap hari 5 waktu itu. Kemudian yang kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan adapun bagi orang-orang yang menerima catatan amal dari arah belakangnya, maka seketika itu dia akan berteriak, aduh saya celaka, dan mereka akan dimasukkan dalam neraka sa'ir. Jadi di sini penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada, atau pemberian hormat Allah kepada hambanya yang amalnya baik, diberikan bukunya diterima pakai tangan kanan. Dan apabila catatan amalnya itu banyak keburukannya, maka dia menerima catatan amal dengan tangan kiri dan dari arah punggungnya. Kenapa dari itu? Allah tidak mau melihat wajahnya. Ini na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi kedamaian, kecerahan yang kita harapkan setiap kali kita memperingati tahun Hijriah ini adalah kita meningkatkan kualitas iman kita ketika masih hidup, karena yang akan kita lalui adalah alam-alam gaib, dan di situ kita akan menerima hasil daripada perbuatan-perbuatan yang saya lakukan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan ini sebenarnya jadwal dari Ustadz yang lain, karena secara mendadak kemarin tidak bisa hadir, jadi kami yang atau dari pengurus ini yang mengisi jadwalnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semua, dan kita bisa mendapatkan kecerahan dalam hidup dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.